Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah KUL. Sebelum kita mulai pelajaran KUL hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kami tetap dapat menikmati pemeliharaan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami sampai hari ini. Engkau Allah yang luar biasa dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan lewat KUL. Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, berikan kami hikmat dan urapan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman yang kami pelajari. Kami boleh Tuhan mempraktekkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami Tuhan Yesus pertumbuhan iman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami siap untuk belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar materi KUL dengan judul Kekuatan Damai Sejahtera ya. Kita akan sama-sama belajar hari ini. Kita buka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27, kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah membaca firman Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini setiap orang pasti perlu damai sejahtera. Damai sejahtera adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Sehingga Tuhan perlu mewariskan ya salah satu dari buah roh tersebut kepada setiap kita. Karena kita sudah baca firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus sendiri berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu. Itu hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan. Dunia, Bapak Ibu Saudara, berusaha untuk memproduksikan damai sejahtera, ya. Tetapi apa yang dunia berikan, firman Tuhan katakan tadi, tidak seperti yang Tuhan Yesus berikan. Tidak sama Bapak Ibu dengan produksi yang dari sorga ya. Karena itu dunia berusaha untuk meniru. Kalau barang yang ditiru biasanya Bapak Ibu Saudara itu sesuatu yang bernilai tinggi. Sehingga diharapkan ketika ditiru itu dapat membuat suatu keuntungan yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seharusnya sebagai orang percaya ya kita memahami betapa luar biasanya damai sejahtera yang Tuhan berikan itu. Karena keuntungannya saudara sekalian, kegunaannya luar biasa sekali ya. Sehingga Tuhan Yesus mau memberikan itu bagi setiap kita. Ketika kita sebagai orang percaya memiliki damai sejahtera, ada kekuatan yang luar biasa. Dan saya tahu hari-hari ini Bapak Ibu Saudara banyak orang yang kehilangan damai sejahtera ya. Orang mulai kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Orang mulai kehilangan sukacitanya karena kondisi di sekeliling kita yang tidak menentu, situasi yang sangat sulit hari-hari ini. Dan banyak orang kehilangan damai sejahtera. Karena itu firman Tuhan hari ini luar biasa. Tuhan ingin kita memiliki damai sejahteranya. Damai sejahtera Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan kita ketenangan, memberi kita kekuatan. Dan kita akan belajar ada 3 kekuatan atau daya dari damai sejahtera yang membuat damai sejahtera ini bernilai tinggi. Ya, yang pertama kita akan belajar. Mari kita akan buka dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-24. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-24. Yang pertama kita akan belajar di sini Bapak Ibu Saudara bahwa damai sejahtera itu memiliki daya ubah. Ya, kita baca dulu di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-24.
Demikian firman Tuhan. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Ya, Bapak Ibu, ini cerita tentang Gideon yang diangkat menjadi hakim. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya seluruh perikop ini ya tentang hakim Gideon. Gideon saat itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan dikuasai oleh ketakutan. Karena waktu itu orang Israel, singkat ceritanya nanti Bapak Ibu bisa baca. Orang Israel waktu itu sedang bertahun-tahun mereka mengalami ya dikepung oleh orang Midian. Mereka mengalami sesuatu yang menekan hidup mereka. Orang Midian sering menjara setiap hasil panen mereka. Mereka mengalami kesusahan yang ketakutan yang luar biasa pada waktu itu. Nah, salah satunya juga Gideon. Kalau baca di ayat yang ke-11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Gideon pun saat itu merasa ketakutan sehingga ketika mengirik gandum dia bersembunyi ya karena takut nanti akan dijara oleh orang Midian. Itu yang dirasakan oleh Gideon dan juga bangsa Israel pada saat itu. Tapi saat malaikat memanggil Gideon untuk membebaskan bangsa Israel ketika dia sedang bekerja bersembunyi dalam keadaan yang takut, Tuhan mengatakan kepada Gideon, malaikat itu mengatakan bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Itu hal yang luar biasa. Gideon orangnya pesimis, ya dia takut menghadapi orang Midian. Ketika dia diangkat untuk menjadi hakim, untuk memimpin bangsa Israel melawan orang Midian, Gideon pikir ini bangsa yang besar, dia harus berperang dengan tentara yang begitu banyak. Tapi ketika kita sudah baca ayat firman Tuhan tadi, ketika Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Kalau di terjemahan aslinya atau di King James Version, di situ dikatakan Yehovah Shalom, Tuhan itu damai sejahtera. Ketika Gideon mendirikan mezbah bagi Tuhan, dia menerima damai sejahtera yang luar biasa. Dan apa yang terjadi ketika Gideon menerima damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara, itu mengubahkan hidupnya. Sungguh-sungguh dia menjadi orang yang berani, dia mendapat kekuatan yang baru ketika dia percaya akan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kekuatan damai sejahtera itu mengubahkan kehidupannya. Sehingga Gideon memiliki keberanian yang luar biasa. Yang tadinya pesimis, penakut ya, karena kalau kita baca tadi Gideon pun takut karena dia berkata begini. Saya paling kecil dari suku Manasye, paling muda di antara keluargaku. Bapak Ibu boleh baca itu di ayat yang ke-15. Dia merasa dia kecil ya, dia paling muda ya, dan dia merasa ketakutan yang luar biasa. Tapi ketika ada damai sejahtera Tuhan dalam kehidupannya, dia tidak takut menghadapi tantangan. Dia memimpin hanya dengan 300 orang, tapi mereka meraih kemenangan yang luar biasa. Apa yang kita sedang alami Bapak Ibu hari-hari ini dalam kehidupan kita? Mungkin kita sedang mengalami masalah yang buat kita rasanya itu terlalu besar. Tantangan terlalu rumit dalam kehidupan kita. Mungkin masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mendirikan mezbah, kita naikkan doa di hadapan Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan itu akan turun dalam hidup kita. Ketika damai sejahtera itu turun, ya yang kita sudah baca tadi, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita, maka akan ada kekuatan, akan ada keberanian untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan. Amin. Ketika kita maju bersama dengan Tuhan, hidup kita diubahkan oleh Tuhan, maka saudara akan melihat kemenangan yang luar biasa seperti apa yang dialami oleh Gideon. Amin. Karena itu mintalah damai sejahtera dari Tuhan.
Jangan gelisah, firman Tuhan katakan tadi, jangan takut. Tetapi ketika damai sejahtera Tuhan yang luar biasa turun, itu mengubahkan hidup kita, mengubahkan cara pandang kita menghadapi setiap masalah, mengubahkan kondisi kita sehingga kemenangan besar dapat kita raih dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, kalau tadi damai sejahtera punya kekuatan yaitu daya ubah sehingga orang yang penakut dia dapat damai sejahtera, dia menerima kekuatan baru. Kita lihat yang kedua dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19. Kita buka dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ini peristiwa ketika kebangkitan Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Nah, kalau Bapak Ibu baca, ini peristiwa ketika Tuhan Yesus disalibkan, murid-murid dalam keadaan ketakutan. Ya, mereka belum melihat kalau Tuhan Yesus bangkit. Karena itu firman Tuhan menuliskan ketika malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus. Mereka juga keadaan takut terhadap orang Yahudi karena mereka takut nanti mereka pun bisa ditangkap. Mereka dalam kondisi saat itu murid-murid dalam ketakutan dan mereka berdiam. Dikatakan firman Tuhan tadi mereka mengunci pintu rapat-rapat Bapak Ibu Saudara ya. Mereka dalam keadaan terkunci tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup mereka terkurung dan tidak berani bergerak. Mereka tidak berani keluar. Kemana-mana mereka tidak mau pergi. Tetapi pada saat mereka berkumpul apa yang terjadi? Tuhan Yesus yang bangkit datang menemui mereka. Dan Tuhan mengatakan ucapan yang pertama kali Tuhan Yesus katakan kepada mereka yang keluar dari mulut Tuhan kepada murid-murid, Bapak Ibu kita sudah baca, damai sejahtera bagimu. Itu luar biasa karena Tuhan tahu kondisi saat itu yang sedang mereka hadapi. Ya, kalau bahasa sekarang bilangnya murid-murid Yesus sedang galau Bapak Ibu ya. Karena apa? Gelisah, bingung, sedih, takut, semua bercampur jadi satu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa ya, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Yang ada cuma apa? Tinggal dan bersembunyi ya. Karena kondisi yang seperti itu, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberikan mereka damai sejahtera. Ini adalah hal yang sangat penting. Saat damai sejahtera Tuhan Yesus berikan di ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ketika Tuhan Yesus melepaskan damai sejahtera, Tuhan Yesus pun mengutus mereka. Ketika itu murid-murid tidak takut lagi Bapak Ibu. Mereka berani untuk keluar ya. Ketika mereka dilimpahi dengan damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera itu memberi mereka daya gerak Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua kita belajar kekuatan dari damai sejahtera itu memberi daya gerak. Sehingga orang yang tadinya tidak mau bergerak cuma diam karena ketakutan mau bergerak sekarang. Kenapa? Ada kekuatan dari damai sejahtera itu. Tidak pasrah lagi ya, beda orang pasrah dan berserah ya. Kalau pasrah ya sudah saya tidak mau melakukan sesuatu. Tapi kalau berserah dia menyerahkan dan mau apa Tuhan. Ya, dan murid-murid melakukan hal yang luar biasa. Mereka melakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita baca di Alkitab, murid-murid keluar, mereka menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Mereka dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Ya, keadaan yang sulit hari-hari ini jangan membuat kita pasrah. Kita tidak mau bergerak ya, keadaan kan susah, ekonomi sulit, saya diam saja di rumah, atau saya tidak mau melayani lagi, atau saya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi miliki damai sejahtera yang dari Tuhan, sehingga kita punya daya gerak yang luar biasa untuk menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga sekarang kita mau lihat,
apa yang menjadi kekuatan ketika kita memiliki damai sejahtera? Kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ini luar biasa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, berarti damai sejahtera yang di luar kemampuan pikiran kita. Itu akan Tuhan curahkan bagi kita. Dalam hidup ini Bapak Ibu, biasanya hati pikiran mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita. Tapi sebagai orang percaya yang saat ini mengalami damai sejahtera Tuhan, biarlah damai sejahtera itu menguasai hati, menguasai pikiran kita. Ketika damai sejahtera itu menguasai hati dan juga pikiran kita, maka itu akan berpengaruh ya dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan itu akan berdampak. Orang yang hatinya tidak penuh dengan damai sejahtera, yang galau Bapak Ibu Saudara, yang bingung, yang ketakutan, itu akan kelihatan dari apa yang dia perkatakan dan apa yang dia lakukan. Tetapi orang yang mengalami damai sejahtera itu akan berdampak baik kepada orang sekeliling. Kenapa? Ketika kita memiliki damai sejahtera, sekalipun sikon yang tidak baik di sekeliling kita, sekalipun di sekeliling kita sedang bergoncang, tapi kalau hati dan pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera, maka itu akan berpengaruh kepada orang lain. Kenapa? Karena orang akan melihat, kok orang ini bisa tenang dalam kondisi seperti ini, kok orang ini sungguh-sungguh bersuka cita dalam kondisi yang sangat sulit, dan itu akan memberi dampak baik di sekeliling. Tetapi kalau kita bingung, panik Bapak Ibu Saudara, itu pun akan berdampak buruk pada orang di sekeliling kita. Karena itu Bapak Ibu, mintalah damai sejahtera dari Tuhan. Ketika damai sejahtera itu menguasai hati dan pikiran kita, maka hidup kita yang tenang akan memberikan ketenangan kepada orang lain. Amin Bapak Ibu, kita bisa sharing ya. Bisakah saudara membedakan ya damai sejahtera dari Tuhan dan damai sejahtera yang dunia berikan? Karena dunia bisa memberi damai sejahtera, tapi itu tidak berlangsung lama. Hanya sesaat, hanya sementara. Tapi damai sejahtera Tuhan itu dalam segala situasi apapun, itu akan berdampak baik dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini jangan galau lagi ya. Jangan gelisah, jangan bingung. Kalau kita tidak tahu harus berbuat apa, hati dan pikiran kita mulai tidak tenang, emosi kita mulai tidak stabil ya, sering marah-marah, mungkin ngomel, perkataan, perbuatan kita tidak jadi berkat Bapak Ibu Saudara, kita mulai berubah. Ya, firman Tuhan tadi sudah berkata, minta karena Tuhan Yesus pasti memberikan damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera Tuhan Yesus yang janjikan itu memang tidak sama dengan dunia. Nah, satu ayat tutup kita akan baca di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Karena pentingnya damai sejahtera bagi hidup orang percaya, maka kita harus memilikinya. Dengan cara bagaimana? Mari kita baca dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita ingin memiliki damai sejahtera Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kita, satu-satunya cara, firman Tuhan katakan tadi, perhatikan firman Tuhan, taati firman Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera di tengah sikon apapun juga. Amin Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita sudah kehilangan damai sejahtera, kita bersyukur karena Tuhan mengingatkan ini. Karena Dia ingin kita anak-anak Tuhan, orang percaya, untuk hidup dalam damai sejahteranya. Puji Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa sharing bersama keluarga firman Tuhan ini. Kalau di tengah keluarga sudah mulai hilang damai sejahtera, kembali kita baca firman Tuhan. Ingat janji Tuhan. Mari kita berdoa, kita mensyukuri firman Tuhan saat ini.
Bapa di surga, terima kasih banyak kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Sungguh damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal itu mempunyai daya yang luar biasa. Bisa mengubahkan kehidupan kami, bisa membuat kami maju untuk bergerak dan membuat kami hidup berdampak baik kepada orang sekeliling kami. Roh Kudus, Engkau tolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar damai sejahtera Tuhan selalu memenuhi kami, sehingga kami mampu menghadapi setiap sikon apapun juga dengan ketenangan dan sukacita Tuhan. Dan kami percaya kemenangan besar kami akan raih bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal memenuhi setiap kami yang mendengar, memenuhi setiap keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biar kita terus belajar firman Tuhan ini supaya kita mengalami damai sejahtera Tuhan dari hari ke hari. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.